Oke Sobat SW, hari ini saya kali ini sudah bertemu dengan Bapak Wakil Bupati Mahakam Ulu, Bapak Yohanes Apun. Nah, kebetulan juga beliau baru saja dilantik ya Pak. Baru saja dilantik di Samarinda, kemarin di Merkur kalau nggak salah. Nah, Pak Apun ya, mungkin saya panggil Pak Apun. Nah, kemarin ini saya mau cerita nih, mau berkisah kalau bahasa Samarinda itu berkisah nih. Kemarin ternyata kami ini kan dari Sendawar memutuskan lewat darat ke Mahulu. Ternyata cukup melelahkan nih Pak, karena jalannya itu sampai ada yang rusak parah, ada yang sudah dibaiki, jadi tapi nggak menentu gitu. Nah, ada nggak misalnya rencana dari Pemkab Mahulu untuk konsen minimal terkoneksi jalan dengan baik gitu? Gimana Pak? Apakah memang ada arah ke situ atau dalam tahun atau 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Iya, sebenarnya bukan tahun depan ya. Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2020 kan. Sudah dimulai, oke. Dimulai, tapi itu lebih ke APBN banyak ya. Anggarannya APBN. APBN. Nah, tahun ini juga ruas-ruas itu dalam penanganan juga seperti itu. Mulai dari Tering sampai ke batas Kubar ke Mahulu ya kan. Itu juga di penanganan, ada program aspal. Habis itu yang dari batas Mahulu ke ini ada yang dalam perencanaan gitu ya. Termasuk penyusunan dokumen lingkungannya, saya lihat tuh yang program dari APBN itu. Nah, kemudian untuk penanganan yang dari batas dari RTC ya, RTC sampai ke Longkelawang itu ada juga penanganan ini PBN semua, termasuk perencanaan detailnya seperti itu ya, jalannya dibuat. Nah, kemudian untuk kan ada sungai besar tuh, Sungai Muara Ratah ya. Oh, Muara Ratah yang. Nah, tahun ini sudah dianggarkan APBN itu. Di Laham itu ya? Itu masuk Laham ya? Masuk Laham, Kecamatan Laham. Okay. Nah, itu sudah akan dibangun tahun ini, sudah ada anggaran. Bahkan kalau saya lihat itu sudah berkontrak, sudah gitu. Tapi belum pelaksanaan, tapi sudah dokumen sudah mulai masuk ya? Oke. Nggak dilaksanakan tahun ini gitu. Kalau tadi kan ada Tering itu masuk ke Mahulu atau Kubar? Itu Kubar. Kubar ya? Karena untuk menuju ke Mahulu kan harus lewat Kubar. Harus dibaiki juga yang Teringnya kan. Betul. Percuma kalau di Mahakam Ulu dibuat yang menuju ke Mahakam Ulunya tidak bisa dilewati ya percuma ya. Kan, jadi gitu. Yang dibangun itu harusnya dari hilir dulu, baru ke hulu. Iya. Nah, secara bertahap dari sini juga ada, dari Longkelawang ini sampai ke Simpang Mambes itu ada juga kan, seperti yang Bapak lihat tuh ada kendaraan alat berat itu kan. Nah, mereka di tahun ini mulai membentuk jalannya, untuk badan jalannya mungkin di tahun 2022 mungkin program aspal itu yang dari Longkelawang ke Simpang Mambes tuh. Simpang Mambes berarti yang ke ini ya. Dan lagi ada beberapa jembatan yang mereka sedang bangun nih kan, jembatan permanen beton gitu ya. Iya. Selain yang di Longkelawang kan sedang dikerjakan nih jembatan itu. Yang Ratas itu ya, Sungai Ratas ya. Nah, ada nggak Pak komunikasi dengan, ini kan kayaknya antar kabupaten nih, sinergi konektivitas antar kabupaten ini dengan Sendawar atau dengan Kubar, Kutai Barat? Ada, karena ketika kita membahas masalah jalan ini kan, ya kita sama-sama juga ke pusat ya kan, betul. Ke provinsi. Ya itu tadi, kalau yang dari Kubar tidak dibaiki, rusak juga, bagaimana cara sampai Mahakam Ulu ya kan? Ya, makanya tadi ada ruas yang dari Tering ke batas Mahakam Ulu ya kan. Nah, dari batas Mahakam Ulu ada lagi ke Mahakam Ulunya. Oke, jadi tetap udah ada koordinasi ya dengan pemerintah Kubar. Anggarannya berapa sih Pak? Ya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini kalau saya lihat di perencanaan apa segala macam itu ada kurang lebih 500-an itu. 500 miliar. Oke, itu dari mana ke mana estimasinya? Estimasinya dari Tering ke sampai ke Long Pahangai sana. Long Apari. Oh, berarti naik yang ke atas. Ya, Tionghoa. Karena itu ada beberapa macam sudah dalam proses lelang. Jadi yang dari
Tionghoang gitu ya. Longpari itu ke Longpangainya PBN itu mengerjakan itu. Ada beberapa jembatan. Nah kemudian provinsi juga dari Longpangai ke ini ke Lumbagun. Lumbagun yang ini kayak yang apa Mabes itu. Nah kita kan punya alat berat juga nih, alat berat pickup untuk pemeliharaan badan jalan. Nah alat berat ini fungsinya untuk daerah yang tidak terkena paket gitu ya. Iya. Yang mungkin daripada terabaikan, tidak bisa lewat, nah itu yang kerja. Oh, alat berat itu kalau yang nggak lewat. Makanya tadi lihat waktu jalan kan ada yang sport diperbaiki, ada yang masih apa gitu kan. Kira-kira Pak targetnya berapa tahun tuh bisa bagus semua itu terhubung Mahulu Kubar? Kalau dia sekuen dengan anggaran kalau tidak salah itu kan 3,6 triliun ya. Totalnya ya, itu dalam berapa tahun? Itu sampai 2024. Kalau 2024 ya? Ya, 2024. Ya, artinya sudah hitam gitu ya. Ya, udah. Itu harapan. Tapi di kita ini kan kendalanya kan medannya berat. Harus turun gunung, ada juga yang perlu ditimbun. Ya, saya lihat kemarin memang berat. Ada yang dibelah gunung itu ya. Kan batu itu. Batu ya. Nah, itu. Memang kita manusia ini kan merencanakan gitu ya. Tapi kendala di teknis lapangan itu ada-ada saja gitu. Tapi yang penting kita punya target gitu kan. Target 2024. 2024 berarti pas pemilihan lagi nih Pak. Itu persoalan lain itu. Yang penting kan kita kerja sajalah kan yang ini. Walaupun bukan anggaran dari kita, tapi gimana koordinasi dengan pemerintah pusat gitu ya. Itu. Ya. Berarti kan pemirsa teman-teman nanti 2024 direncanakan bahwa jembatan Sendawar Mahulu itu bisa terkoneksi dengan baik gitu kan Pak ya. Persoalannya nanti akan segera diatasi dan pemerintah juga nggak tinggal diam ya, tapi pemerintah juga sudah memperhatikan kondisi itu. Tapi ya itu tadi kemarin kita lihat memang kondisinya tidak sama gitu, karena tidak rata dan banyak gunung-gunung sehingga dan sungai-sungai kecil ya tentunya, sehingga kayaknya memang perlu kerja ekstra gitu ya. Karena anggaran terbatas tadi tuh makanya. Yang penting bisa dilewati dulu. Yang penting bisa dilewati dulu. Mengenai masalah tinggi apanya mungkin berikutnya ya. Berikutnya sambil diturunkan seperti itu ya kan. Ini terakhir Pak, yang ngerjain vendornya apa BUMN atau? Ini banyak juga swasta murni ya. Ada swasta murni. Ada BUMN juga. Kalau saya lihat tuh swasta murni semua. Swasta murni semua ya. Dan memberdayakan orang lokal lah. Ya. Terutama yang untuk pekerjaannya ya seperti itu. Mungkin yang bawa segala doser beratnya itu kan satu orang lokal juga banyak diberdayakan. Nah kita ini bukan hanya mikirnya yang dari Kubar sampai ke sini itu harus baik, tapi yang dari kecamatan, kampung ke Poros ini harus baik juga. Nah, itu yang kita PBD yang mengerjakan itu. Bahkan yang kita tidak mampu juga ada namanya jalan strategis desa gitu kan. Nah kita usul ke pusat bantu bangun tuh. Mungkin ada jembatan yang kita tidak mampu ya itu percepatan supaya masyarakat ya bisa lewat jalan gitu. Nah harapan kita nanti kalau poros ini sudah baik, nah kemudian akses dari kampung atau kecamatan tuh ke poros baik, nah siapa tahu mulai bergerak masyarakat ini membuat pemukiman di sepanjang poros itu kan. Dan ramai ya akhirnya ya. Ramai, di samping itu juga di pinggir Mahakam bisa jadi jalur hijau ya kan. Betul. Nah, satu lagi Pak, kira-kira PR apa dan PR yang menjadi prioritas Pak Apun dalam tahun ini apa yang mau dikerjakan selain jalan itu? Ya, yang prioritas pertama listrik ya. Listrik. Jadi harapan kita ya selama periode kami inilah ya, semua desa itu sudah teraliri listrik mandiri lah paling tidak ya gitu ya. Apakah dia 6 jam atau sampai 12 jam, syukur-syukur yang sudah ready bisa sampai 24 jam gitu ya, seperti itu. Nah untuk itu semua ya memang kita butuh kesabaran karena anggaran juga terbatas gitu kan. Makanya dalam waktu dekat ini kita mau beraudien dengan pihak PLN Kaltim Kaltara ya, di Balikpapan gitu. Baru mau audien ya? Ya minggu depan. Jadi kita akan membahas itulah. Jadi apa yang Pemda, karena otoritas kelistrikan ini kan PLN atau kita tidak bisa sembarangan gitu. Jadi paling tidak dari Pemda ini
ingin membantu Oke. untuk percepat gitu. Nah itu yang perlu kita bahas dengan mereka. Nah yang dibutuhkan dari Pemda itu apa gitu kan. Nah kemudian PLN sendiri apa, sehingga percepatan tenaga listrik di Mahakam Ulu ini juga bisa terlaksana. Nah selain itu, selain listrik, air bersih. Air bersih. Atau air mudah. Padahal di sini banyak air ini, Pak. Ya, itu makanya Cadangannya, saat ini kita tahun ini juga kita akan mulai survei dan buat perencanaan untuk sungai yang utama air terjun ya yang ada di Longmelaham. Air terjun, oke. Nah, itu yang kita mau laksanakan supaya ada air yang bisa dialiri. Kan sudah ada beberapa pipa yang induk yang sudah dipasang. Nah, dari situlah kita bisa menghubungkan air itu dari ke sini, paling tidak air mudah dulu. Air mudah. Tapi nggak coba air Mahakam, Pak? Bukannya air Mahakam debitnya banyak banget? Kita sudah coba buat perencanaannya, bukannya sedikit biayanya. Oh, mengolahnya itu? Kita harus buat intake-nya, pakai mesin nariknya ke atas. Tidak butuh uang 100 miliar lebih kan. Nah, lebih baik kita cari yang mudah dulu, yang murah gitu kan. Tapi juga tidak murah-murahan ya kan. Itu beramat amat. Nah, artinya beramat ya. kita ambil mungkin sistem gravitasi kita. Ambil tidak pakai mesin, ngalir ke ini mungkin. Nah, kena air mudah tadi berarti belum bisa diminum ya kan, belum bisa diminum. Nah, mungkin tahun berikutnya kita buat bak-baknya, bak penampung untuk di mana tempat pembersihan ya kan. Nah, sehingga lambat laun dia akan jadi air minum ya kan, seperti itu. Oke. Nah, daripada orang masing-masing nyanyo Ini sendiri ya. ngalkon di Sungai Mahakam sekarang ini kan. Ini sekarang kebanyakan warga dari mana sumber airnya? Ya Mahakam semua nyedot. Ngambil dari Mahakam, nyedot? Ya, nyedot. Oh, untuk mandi, untuk... Kan pinggir-pinggir semua Mahakam itu kan rumah-rumah situ. Nah, Iya. daripada itu ya lebih baik kita usahakan dulu yang Air gunung itu air ya? gratis dulu lah ya gratis kan. ya. Bisa ngalir ke anu. Ya, itulah Sobat Disway. Kita sudah bicara dengan Pak Wabub. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tadi soal jalan dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Ikuti terus program kami Good Time Jalan-Jalan.